Jumpa lagi dengan saya Sarah Wulansari dalam program acara Sarah News. Kali ini kita akan membahas mengenai program pendidikan sistem ganda atau yang biasa dikenal dengan nama Prakerin. Di mana di sini terjadi sinkronisasi antara kurikulum yang berlaku di sekolah dengan di dunia industri sehingga sesuai dengan kompetensi daripada masing-masing peserta didik. SMK Kartika 21 Makassar sendiri melakukan adaptasi terhadap pandemi ini, di mana dilakukan dua sistem PSG. Yang pertama itu adalah secara online dan yang kedua itu adalah secara luring. Kita nanti akan hadir narasumber yang berkaitan dengan program sistem ganda. Jangan kemana-mana, tetap di Sarah News. Sarah News kali ini kedatangan narasumber dari penanggung jawab PSG SMK Kartika 21 Makassar. Saat ini telah hadir di samping saya ada Bapak Ismail Ibrahim SPD selaku Ketua PSG ya Pak. Kemudian ada Pak Adi Putra Hamid SPD selaku Sekretaris PSG. Iya. Selamat datang Bapak di Sarah News ya. Jadi saya ingin berbincang-bincang ini seputaran PSG ya Pak. Untuk Pak Ismail dulu ya. Ini kan ada masa pandemi yang kita alami nih Pak ya, corona. Jadi untuk pelaksanaan PSG di SMK Kartika 21 Makassar ini kayaknya ada perbedaan ya Pak? Ya, ada. Iya, perbedaannya seperti apa itu ya Pak? Oh ya, pendidikan sistem ganda yang diatur dalam standar kelompok kerja, kali ini untuk kelompok kerja setiap tahun direvisi oleh pimpinan untuk setiap tahun kita direvisi untuk pelaksananya. Jadi untuk beberapa tahun terakhir kebetulan kami masih diamanahkan sebagai penanggung jawab di kelompok kerja. PKL Prakerin ya, kita ada dua ya, ada magang, ada Prakerin namanya. Bedanya itu apa tuh Pak magang dengan Prakerin itu? Magang ini dibentuk di pelaksananya 2 bulan. Iya. Sebagai bentuk anak-anak belajar. Jadi kemarin waktu kelas 2 mereka ke industri dikasih pembelajaran, ya pelaksanaannya 2 bulan. Oh, jadi kalau magang itu untuk anak kelas 2, sedangkan kalau yang Prakerin ini untuk anak kelas 3. kelas 3. Iya. Jadi magang waktu mereka masih kelas 2, Prakerin kita harapkan mereka sudah matang, sudah ada pembelajaran di kelas 2, makanya dia berangkat Prakerin. Hanya karena pada tahun ini di luar ini ya, secara pandemi ada secara global ada pandemi dan kami mengantisipasi untuk tindakan pandemi ini dengan mengadakan tahun ini Prakerinnya kami. Jadi ini Prakerin ya sebenarnya. Prakerinnya kami itu ada dilaksanakan secara offline dan secara online. Nah, secara offline ini kita laksanakan berdasarkan industri karena ada beberapa industri utamanya di bawah naungan BUMN itu seperti PLN, seperti beberapa kantor-kantor umum, itu tidak menerima karena rata-rata mereka WFH. Apalagi beberapa kantor Indosat apa dan lain-lain itu mereka WFH. Jadi karena WFH kita tidak diterima. Khususnya untuk jurusan Teknik Komputer Informatika yang menerima sangat sedikit sekali. Kalau untuk bengkel masih ada bengkel-bengkel umum seperti untuk jurusan teknik kendaraan ringan itu ada yang menerima kayak Honda Makassar Indah masih terima. Kebetulan memang kita kerjasama dengan Honda Makassar Indah. Terus selain offline itu ya kita juga laksanakan tadi ya saya katakan ada online. Online ini luar biasa, ada mix and match ya kata penanggung jawab PPTIK, ada PPTIK ITB. Oh, dari ITB Pak ya? ITB ya. Dari ITB ini PPTIK ITB memberikan konfirmasi ke semua SMK sehingga ada sistem mix and match dari pemerintah
lembaga seperti PPTK ITB ini melakukan kolaborasi Ya. dengan sekolah-sekolah. Kami diundang sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke Tentang PKL online ini ya. untuk PKL online. Jadi awalnya kita diundang untuk mengikuti sosialisasi. Setelah kita ikuti sosialisasi, kita juga sosialisasi karena ini dianggap baru. Jangankan untuk Sosialisasinya ke mana nih, Pak? Ke siswa? ke siswa. Oh. Nah, jadi kemarin kita melakukan sosialisasi itu melalui siaran YouTube dan video conference. Dihadiri oleh orang tua siswa. Oh, berarti orang tua siswa tahu juga tentang PKL online ini? Oh ya, orang tua siswa juga karena kita sosialisasi, karena takutnya mereka bilang, oh apa? Orang kan pikir kalau online itu berarti apa ya? Di rumah saja, terus santai, mau kasih masuk tugas dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu paradigma berpikirnya orang, padahal tidak ternyata seperti itu. beda ya? Ternyata beda. Iya. Dari PPTIK waktu kami sosialisasi, kami disampaikan anak-anak diinstruksikan, diberikan langkah-langkah. Langkah-langkah itu dalam bentuk petunjuk melalui forum. Berarti forum. Ada proyek kerja. Ada proyek kerja, betul. Ada. Jadi untuk jurusan TKJ dan RPL, mereka dikasih proyek kerja soil master, soil master mungkin ya. Ya, dan yang satu itu RFID. Mereka, jadi kita bagi ada kelompok dilaksanakan Senin sampai Sabtu. Ya. Jadi karena jumlah peserta itu sekitar itu totalnya 91 orang. Jadi kita bagi berarti yang ikut ini PKL online, Pak ya. PKL online untuk jurusan Teknik Informatika 91 orang, diikuti oleh 91 orang dari 3 program keahlian, yaitu Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Multimedia. 15 orang dari multimedia, 29 orang dari rekayasa, 28 orang dari rekayasa perangkat lunak, sisanya dari teknik komputer. Jadi kalau saya melihat ini, Pak, PKL online dengan PSG ini kan dua sisi yang berbeda. Bagaimana sih sebenarnya cara persiapannya ini, Pak, menghadapi ini dua PKL online dengan PKL offline ini? Kalau persiapannya, kalau standar untuk PKL offline kan memang persiapannya sudah seperti biasa. Sebentar akan dijelaskan oleh Pak Ade prosedurnya. Itu ada ya. Jadi secara umum karena terjadinya pandemi, awalnya kegiatan kita harusnya dilaksanakan di bulan Juni. Jadi harusnya siswa sudah melakukan praktek di bulan Juni. Sehubungan dengan adanya pandemi ini, maka kita memberikan rentang waktu bulan Juni sampai Desember. Berarti ada mundur? Ya, yang awalnya total pelaksanaan bukan mundur, rentang waktu. Jadi kita melaksanakannya dari bulan Juni, bukan Juli ya, awalnya Juni. Jadi kita melaksanakan dari bulan Juli sampai Desember. Jadi rentang waktunya Juli sampai Desember, total 3 bulan. Artinya seperti ini. Bagi mereka yang diterima oleh bengkel atau industri-industri yang bisa menerima mereka, itu pelaksanaannya tetap 3 bulan. Satu berarti anak. Ada yang dari awal sudah berangkat duluan. Betul, sudah ada yang berangkat duluan dari bulan Juli, seperti salah satu kita kerjasama yang kebetulan untuk teknik komputer informatika. Jadi teknik komputer informatika ini ada juga yang offline. Kebetulan kita disiapkan, mereka membutuhkan tenaga kita, meskipun pandemi ini kita tetap mengirim, salah satunya di PT Inet Globalindo cabang Makassar, itu menangani beberapa sistem jaringan. Kemudian selain itu beberapa bengkel-bengkel khususnya untuk jurusan teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik pemesinan, yang mesin perkakas ya, terus instalasi tenaga listrik, TITL ya, teknik instalasi tenaga listrik, itu mereka
Beberapa ada yang sudah berangkat dari bulan Juli, tapi rentang masa kerjanya mereka itu Tetap 3 Juli bulan. tetap 3 bulan. Oh, gitu. Jadi kalau mereka Juli berangkat, berarti mereka selesai kurang lebih Oktober. Oh, iya. Mereka berangkat September, berarti Desember. Oh, Desember. Kita beralih ke Pak Adi ya, Pak Adi, Ya. karena ada PSG online dan PSG offline ini Ya, ya. betul. Bagaimana sih sebenarnya prosedur pendaftaran Ya, dari oke. PSG ini? Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Ismail ya, bagaimana seperti apa sih itu yang dimaksud dengan PKL online, PKL offline. Nah sekarang kita berbicara tentang prosedurnya. Ya saya rasa kalau soal prosedur pendaftaran ya dulu kita pendaftaran itu tidak jauh berbeda antara PKL online dan PKL offline. Pertama sama-sama harus ada MOU dengan pihak-pihak pihak industri. Terus berikutnya ada persuratan mulai dari permohonan, Ya, ya persetujuan sampai dengan penempatan. Saya kira itu. itu saja, Pak. Kemudian saya tanya lagi nih Pak Ya. Adi ya, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi nih peserta didik selama PSG? Kendala apanya ini? Selama pandemi ini kan pandemi Pak, Iya. jadi kendala-kendala mungkin yang dihadapi, apakah siswanya terlambat datang atau bagaimana? Ya kalau ya kita bicara offline atau online, dua-duanya ya. Iya. Ya kalau offline ya, saya bahas offline dulu. Jadi kalau kendala dalam PKL offline ini saya kira permasalahan klasik yang sering terjadi Iya. pada saat proses pendaftaran, pemberangkatan dan sebagainya. Pertama itu kalau proses pendaftaran, bagaimana para peserta prakerja ini sangat sulit mencari seperti tadi disampaikan, mencari industri-industri. Mencari tempat. Ya mencari tempat industri Praktek itu ya, apa Pak, ya? prakteknya. Terus berikutnya masalah yang paling krusial ya itu Iya. tentang baru masalah adaptasi para peserta iya. prakerja ini. Baru seminggu atau 2 pekan ya, sudah merasa risih dan ingin pindah mencari lokasi-lokasi yang sesuai dengan keinginannya. Oh gitu Pak ya. Iya. Nah, sedangkan kalau PKL online sampai saat ini ya mungkin yang ini kan sesuatu hal yang baru seperti tadi disampaikan. Ya. Satu hal yang baru. Jadi yang paling permasalahan atau kendala-kendalanya itu awalnya pada saat sosialisasi. Sosialisasinya. Ya. Jadi maksudnya begini ya. Pada saat kan ini bagi siswa ini sesuatu yang baru mereka lakukan ya, baru dia kenal. Jadi ada yang merasa bagaimana ini PKL online. Oh, Apakah mungkin karena mereka merasa kayak tidak ada proyek kayak Ya, seperti tidak belajar sesuai dengan daring di rumah, ekspektasinya ya. seperti tadi yang Yang- Pak Ismail ya, seperti katakan yang ya, Pak Ismail ternyata ada proyeknya. Ternyata ada proyeknya. Iya. Dan sampai sekarang belum ada hasil evaluasi kami ya sebagai tim Pokja Ya, selama pelaksanaan 2 bulan ya Om ya. Sudah 2 bulan. Ya sudah 2 bulan. iya. Belum ada kendala yang dihadapi oleh Oh, begitu. peserta Berarti didik. PKL online ini hebat ya Ya, atas kerjasama kita dengan dengan pihak pihak ITB ya. ITB. Cuma mungkin dari anak-anak karena image-nya dari dasar image-nya yang kurang Dikiranya kayak dikiranya belajar sudah daring seperti apa, seperti biasa. terus mungkin dia merasa lebih enak kalau di industri bergaul dengan ini. Ya tetap dalam tahap berpikirnya, saya melihat tahap berpikirnya merasa kurang menyenangkan. Iya. Ya mungkin karena persoalan itu, padahal dari segi pengetahuan mereka mendapat pengetahuan yang mereka belum dapat sebelumnya. Tapi kalau Contohnya, yang saya lihat-lihat tadi itu 90 berapa tadi yang ikut itu berarti lumayan banyak dari sekian 91, banyak anak siswa iya. kelas 3 ya. Ya. Oke, terakhir nih Pak Mail ya, sebelum saya tutup perbincangan kita, bagaimana harapan Bapak terhadap program PSG bagi peserta didik ini di SMK Kartika 21 Makassar? Harapan saya semoga semua siswa peserta didik ke depan, baik yang sementara melakukan praktek kerja Ya. industri, baik yang offline maupun PKL online dengan PPTK ITB, harapan saya mereka bisa menambahkan pengetahuan. Artinya kelebihan kita dengan SMA di sinilah kelebihan kita. Nah, bagi siswa yang tidak mengikuti praktek apapun itu sama saja mereka dengan SMA. Artinya mereka tidak punya tempat untuk mengapresiasi, mengaplikasikan teori-teori pengetahuan yang mereka dapatkan. Berarti ada nilai tambah dari Ya, harapan saya itu mereka keterampilannya, mendapatkan ya. nilai tambah sehingga keterampilannya memiliki nilai lebih. Ya. Ya, itu
semua, baik yang online maupun yang offline. Ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa diterapkan sehingga dia bisa pakai dan bisa gunakan untuk ke dunia kerja. Ya, Jadi harapan saya paling besar bahwa semua anak-anak baik yang akan melakukan nanti, karena insya Allah untuk kelas 2 kita tetap laksanakan di awal tahun, itu untuk 2 atau 3 bulan. Berarti ada lagi program Ada lagi setelah lanjutan. ini, tapi untuk adik kelasnya mereka. Kemarin mereka kelas 2 waktu awal tahun ini, terus pertengahan tahun naik kelas 3, mereka harusnya bulan 6, bulan 7 berangkat, tapi karena pandemi ini paling lambat bulan 9 kemarin, bulan 10 berangkat. Awal Januari nanti Yang siswa akan kelas berangkat 2 lagi lagi untuk ya? adik kelasnya yang Oh, kelas iya. 2. Jadi kami sangat berharap Ananda semuanya serius untuk melaksanakan praktek ini, karena inilah ajangnya mereka menunjukkan kemampuan, menambah pengetahuan, dan bisa mengetahui sistem kerja industri itu seperti apa. Artinya ada anak-anak yang mengeluh, "Pak, saya praktek kemarin waktu 2 bulan itu tidak sesuai dengan jurusan saya." Itulah realita industri, bahwa realita di industri ini tidak semuanya, sedangkan yang sesuai jurusan pun misalkan yang ada tempat yang memang namanya IT, tapi mereka toh disuruh juga untuk menjadi marketing. Artinya inilah dunia kantor, inilah dunia kerja. Berarti bagaimana mereka harus punya melalui tahap dari bawah dulu. ada realitas-realitas yang mungkin tidak sesuai harapan mereka. Bukan berarti bahwa tidak sesuai jurusan mereka. Ya, saya selalu membahasakan ke anak-anak, meskipun kau menjual, tapi masih menjual bahan-bahan komputer, atau meskipun kau menjual tapi spare part sepeda motor, kau jurusan sepeda motor, Berarti meskipun masih di itu masih jurusan kompetensimu. Apalagi kalau jurusan sepeda motor, sekarang kan namanya sudah bukan teknik sepeda motor, teknik bisnis sepeda motor. Jadi dia sudah main ke bisnisnya. Jadi meskipun mereka tidak kerja bongkar motor dan lain-lain, tapi mereka menjual spare part. Berarti dia sudah mendeteksi, oh ini bagian ini, oh ini laharnya, oh ini dia punya mesin kopling gandanya dan seterusnya. Itu kan sudah ada pengetahuan Yang penting tentang mereka kompetensinya. bekerja masih di dalam kawasan kompetensi, berarti itu masih maksudnya. masuk di itu masih masuk kejuruan mereka. kejuruan mereka. Ya, kecuali mereka jurusan TKJ pergi jual sayur. Itulah masalah itu. Iya. Terima kasih Pak Ismail, Pak Adi atas kedatangan di Sarah News kali ini. Oke. Demikian bincang-bincang kita dengan penanggung jawab PSG Bapak Ismail Ibrahim dan Bapak Adi Putra Hamid. Terima kasih Pak atas kedatangannya di Sarah News, Pak. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, peserta didik, peserta PKL online dan PKL offline. Jangan kemana-mana, tetap di Sarah News. Di studio telah hadir narasumber dari peserta PKL online. Jadi sebelum kita berbincang-bincang, kita perkenalkan diri dulu. Kita mulai dari sebelah kiri saya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Novena Baiti, kelas 12 dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Ainundi Salwa dari kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Sakila, kelas 12 dari jurusan Multimedia. Oke, di sebelah kanan saya silahkan. Perkenalkan, saya atas nama Imam Ramlan, bisa dipanggil Imam, kelas 12 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Murti Putra dari kelas 12 jurusan Multimedia. Perkenalkan, nama saya Astrali Kesar Akila dari kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi kalau dilihat di sini berarti ada 3 jurusan ya, ada jurusan multimedia, RPL dan jurusan TKJ ya. Jadi ini kan masa pandemi ini ya, jadi kayaknya untuk bimbingan industri istilahnya PSG ya. Ini kan tidak bisa dilakukan secara langsung, jadi kalian melakukan PKL online. Jadi menurut kalian apa sih yang membedakan itu antara yang kemarin ada BI yang selama berapa bulan, 2 bulan ya, dengan yang PKL online ini? Menurut kalian apa bedanya?
Jadi perbedaan antara belajar industri dengan PKL online, Ya. pada belajar industri yang dilaksanakan 2 bulan sebelumnya, kita Ya. terjun langsung ke dunia industri atau Ya. dunia kerja. Uh-uh. Kalau PKL online, kita diarahkan secara Oh, diarahkan. Oh, Ya, iya. bekerja sama dengan institusi teknologi Bandung. Oh, dari Bandung. Iya, Bu. Oh, iya. Iya, silahkan kalau Ainun. Sebelumnya itu saya belum pernah dengar yang namanya PKL online. Mm-mm. Yang cuma dengar tuh offline. Dan akhirnya karena Mungkin banyak perusahaan Iya, ya yang tutup. Iya, banyak yang tutup karena pandemi ini. Iya. Akhirnya saya berinisiatif mendaftar di PKL online Mm-mm. yang di ITB. Oh, yang di ETB. Iya. Oh, sama juga. Iya sama. Oh, oke. Kalau Sakila? Kalau saya dari segi kegiatannya, kalau BI itu kan secara langsung di tempat industrinya, Iya. jadi kegiatannya itu setiap hari itu saja terus. Oh, Kalau di begitu. PKL online itu Ah. banyak materi baru yang kita dapatkan, banyak kegiatan baru yang dilakukan. Oh, gitu. Berarti lebih bagus PKL online ya. Iya. Oke, jadi kalau menurutnya Imam, apa yang dirasakan perbedaan antara PKL online dengan BI yang kemarin ini? Kalau kita bilang dalam segi perbedaan sangat signifikan, karena tempat magang saya kemarin itu tidak terlalu banyak menjurus ke jurusan saya. Dan karena PKL online ini ada kerjasama antara ITB dan direkomendasikan oleh sekolah, Iya. tentu saja saya ikut karena memang yang saya dengar ITB itu terlalu banyak menjurus ke teknologi. Iya. Dengan sesuai dengan passion saya, makanya saya ikut untuk PKL online tersebut. Oh, begitu ya. Kalau- Banyak sekali perbedaannya. Oh iya, berarti lebih bagus ini PKL online Iya, ya, lebih karena bagus. langsung kena dengan jurusannya Imam ya. Iya. Oke, kalau menurutnya Asim bagaimana? Sedangkan menurut saya perbedaan yang selama ini saya dapatkan selama belajar industri Iya. offline dan praktek kerja lapangan online, yaitu lebih banyak waktu Iya. untuk bertemu saat offline, sedangkan saat online itu hanya memerlukan waktu sangat singkat saja, sehingga pengalaman pun yang didapatkan sangat sedikit. Sedangkan ketika kita belajar industri yang waktu itu 2 bulan sebelumnya, lebih banyak kita mendapatkan pemahaman dikarenakan kita dapat bertukar pikiran sama orang yang mengajar kita. Sedangkan online PKL online PKL itu online ya. sangat terbatas untuk bertanya. Oh, Itu gitu. menurut saya. Oh, berarti menurutnya Asim ini PKL yang tatap langsung itu, tatap muka langsung lebih bagus daripada PKL online ya. Oke, kalau menurutnya Asprialdi? Kalau menurut saya, pada saat melakukan BI offline yang 2 bulan yang lalu, kita mendapatkan pemahaman tentang hal-hal apa yang dapat kita lakukan selama bekerja di kantor. Iya. Dan pada saat saya mengikuti PKL online, hal yang saya rasakan yaitu pada saat kita melakukan PKL online, kita cuma bekerja yang kurang melakukan kegiatan secara langsung, kayak sekedar nanti Kan ada proyek yang dikasih ya, kalau nggak Ya. salah ya, proyek. ada ya, proyeknya ada, tapi menurut saya pada saat kita melakukan praktek waktu yang diberikan itu sangat singkat. Oh, Dan terbatas ya? Iya, jadwal yang diberikan sangat terbatas. Oh begitu. Iya kan sekarang lagi pandemi, jadi tentu saja waktu yang diberikan agak sedikit berkurang dengan ketika kita langsung bertatap muka dengan apa tadi, industri ya? Iya. Iya. Nah, kalian ini kan sudah melaksanakan PKL online sejak bulan Agustus ya. Tentu saja mungkin tugas yang dikasih itu agak berbeda berdasarkan jurusannya. Jadi kalau boleh Ibu tanya ya, yang jurusan RPL kira-kira tugasnya apa? Dari Imam dulu deh. Oke, kalau dalam segi tugas, kayaknya hampir kurang lebih mirip dengan TKJ deh Bu. Oke, karena yang sekarang proyek yang kita lakukan itu sedang pembuatan absen, bisa dibilang absen daring lebih tepatnya. Oh, absen daring. Ya. Yang dimana sistemnya absen daring tersebut kita memiliki kartu yang kurang lebih seperti ATM, dan kita memiliki tempat untuk melakukan absen tersebut. Ketika kita melakukan absen tersebut, misalnya atas nama Imam Ramlan, akan langsung masuk ke dalam situs website tersebut, website yang telah dibuat.
Oh begitu. Nah, gitu. Nah, kayaknya bagus ini. Sama pekerjaannya Novera dengan Imam. Ya alhamdulillah. Jadi selama PKL online ini kita diberikan banyak proyek, lumayan banyak ya Bu. Iya. Jadi ada proyek RFID, soil moisture, dan pembuatan website. Ini benar-benar hal yang baru bagi kami karena sebelumnya kita belum pernah buat yang seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi kalau yang TKJ, kira-kira proyeknya bagaimana? Yang dilakukan sih banyak, tapi yang lagi dikerjakan sekarang itu proyek soil moisture yang Soil moisture, ya, iya. yang mengukur kelembapan tanah. Oh gitu. Sama pekerjaannya dengan Aspriel di Pekerjaannya proyeknya. sama, tapi yang pada saat kita membuat proyek soil moisture itu, Iya. kita mengerjakan untuk menguji suatu kelembapan tanah, fungsi untuk menguji kelembapan tanah. Jadi kalau yang Ibu tangkap di sini bahwa untuk pekerjaannya RPL dengan TKJ berarti ada RFID dengan soil moisture ya. Kalau dengan multimedia sendiri bagaimana? Ya. Jauh berbeda. Jauh berbeda Iya. ya. Untuk di multimedia itu tugas awal yang diberikan itu ada Iya. berupa buku panduan, Buku panduan. atau cara memakai aplikasi PKL online. Oh tutorialnya ya. Iya, tutorial. Terus mungkin ada lagi selain ini membuat tutorial Bu? Sebelumnya yang dia bilang memang dia belum pernah membuat buku panduan, tapi kelas 1 sudah. Sedangkan saya kan di sini waktu kegiatan PKL online, Iya. materi selanjutnya itu ada membuat animasi. Sedangkan animasi itu sudah saya pernah pelajari Oh, sudah sebelumnya. pernah, iya. Ya. Jadi bisa-bisalah untuk mengerjakan animasi tersebut meskipun berbeda aplikasi. Nah, aplikasinya apa yang digunakan? Aplikasi yang dulu saya gunakan itu Blender. Blender. Terus yang PKL online ini? Sekarang ini Unity. Oh Unity. Jadi agak beda antara Blender dengan Perbedaannya Unity itu ya. banyak. Oh, signifikan. banyak. Dan mulai dari fitur-fiturnya. Oh berarti ada ini lagi pengetahuan baru ya, Unity daripada Blender ya. Oke. Terakhir ini ya menutup bincang-bincang kita. Ini kan yang kita tahu sekarang kan masa pandemi ini. Jadi tentu saja kalian melakukan PSG online ini. Tentu saja kan tadi ada proyeknya itu kan biasa dikerjakan di sekolah ya. Menurut kalian pelaksanaan terhadap protokol kesehatan di sekolah bagaimana agar tidak menyebar ini yang namanya COVID-19 ya? Bagaimana pelaksanaan protokol kesehatannya? Siapa nih yang mau menjawab nih? Navera ya? Iya, silakan. Jadi pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah sendiri itu sangat disiplin ya, sangat tertib. Pertama adalah menggunakan masker, harus mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi kita benar-benar diawasi dan diharuskan melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Oh, iya. Jadi sekolah juga sudah memfasilitasi seperti tempat cuci tangan yang sudah tersedia dengan sabunnya. Oh, oke. Kalau Aspriel deh? Kalau protokol kesehatan yang dilaksanakan di sekolah yaitu kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan, baik itu di dalam lab ataupun di luar lab. Dan kita pun juga diwajibkan untuk selalu menjaga jarak antara satu sama lain yang lainnya. Terus kalau Imam? Kalau untuk yang tadi seperti soal tadi Ibu katakan, yang pertama itu jadwalnya. Jadwal untuk per setiap jurusan itu sangat berbeda. Berbeda ya. Misalnya untuk hari Senin ada jurusan RPL, TKJ, multimedia yang datang. Bisa jadi. Tapi kan tidak semua tidak ya. Tidak semua. Bisa jadi setiap jurusan cuma bisa membolehkan datang siswanya 20% ke sekolah ataupun 50%. Nah, seperti begitu. Dan untuk penggunaan labnya biasanya dari untuk setiap lab maksimal jumlah siswa untuk masuk yaitu 50% dari biasanya siswa yang biasa masuk lab. Misalnya dari biasanya masuk 25 orang, biasanya akan dikurangi 12 atau 13. Oh, begitu. Iya. Terima kasih atas kehadiran adik-adik di studio ya. Demikian bincang-bincang singkat kita dengan para peserta PKL online di SMK Kartika 21 Makassar. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari peserta PKL offline. Jangan kemana-mana, kita istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat sore. Waalaikumsalam. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, sore ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung, tapi kita bisa bertatap muka melalui video conference dalam bentuk aplikasi Zoom. Selanjutnya saya mau menyapa dulu anak Ananda yang ada di praktek sekarang. Yang pertama Sahro Wahyuni. Bagaimana keadaannya? Apakah Ananda sehat-sehat selama proses prakering berlangsung di industri? Halo? Ananda Sarro. Wahyu Agil. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Bagaimana proses prakering di industri? Apa bisa diceritakan kendala-kendala apa, suka dukanya selama masa prakering di masa pandemi saat ini? Ya, kendalanya Pak, karena harus pakai masker terus Pak. Oh ya, karena kita kerja di PT Pak, kerja kapal biasa kalau panas-panas terus harus pakai masker, bisa bernapas Pak. Oh seperti itu. Jadi harus wajib memakai masker pada saat proses prakering berlangsung ya. Ya. Iya Pak. Nah, kemudian saya mau menyapa Ananda yang di bengkel Yamaha. Ini atas nama siapa? Andi Renaldi sama Gilbert. Bisa diseringkan bagaimana situasi di sana selama proses prakering di masa pandemi saat ini? Pak, saya lagi pakai masker jadi sumpit kira. Terus selanjutnya apa? Motor konsumen juga udah kayak dulu ramai. Jadi di industri itu harus mematuhi peraturan pandemi. Untuk selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ananda. Untuk pertanyaan pertama, ya nanti menjawab satu-satu ya. Ananda saat ini menjalani PSG di dunia industri selama masa pandemi. Ananda menjalani BI selama 2 bulan. Apa perbedaan yang dirasakan antara PSG biasa dengan kondisi saat ini? Maksudnya bagaimana perbedaan antara kita prakering di masa yang biasa dengan masa pandemi saat ini? Bagaimana yang dirasakan perbedaannya? Silakan. Yang pertama Agil, perbedaan antara masa prakering di masa pandemi yang biasa atau masa saat ini seperti apa? Kalau waktu BI Pak, kita agak leluasa Pak. Sekarang harus jaga jarak dan pakai masker. Jadi kita juga Pak kalau pas lagi kerja biasa takut ketemu orang Pak. Ya, harus social distancing ya, harus tahu jarak, mengatur jarak antara satu sama dengan yang lain. Ya betul. Kalau Sarro bagaimana? Sama Pak seperti Agil. Bedanya cuman untuk PSG sekarang itu lebih terbatasi pergerakan Pak. Apalagi sekarang harus wajib pakai masker, cuci tangan, terbatas sekali dibandingkan BI yang sebelum corona yang bebas. Oh begitu. Jadi ada perbedaan antara BI yang sebelumnya dengan prakering yang sekarang ya?
karena situasinya berbeda. Kita mengalami sekarang pandemi COVID-19, dulu biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, bagaimana kompetensi kejuruan yang diberikan kepada Ananda selama proses belajar selama ini diharapkan menjadi bekal kala Ananda PSG. Apakah Ananda sepakat bahwa sekolah telah memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia industri? Maksudnya, apakah yang sudah diajarkan di sekolah sudah diterapkan di lingkup atau pada saat praktek industri? Apakah tidak jauh beda antara pemberian materi di sekolah dengan di industri yang sekarang kalian lakukan? Bagaimana pendapat Ananda? Dimulai dengan Agi. Halo? Halo? Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu Pak, terutama kalau kita lagi praktek bisa di Halo? Bisa didengar? Lagi, bisa didengar? Iya Pak. Saya bertanya, apakah Ananda sepakat bahwa pembelajaran di sekolah apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di industri? Iya Pak, saya sepakat karena materi yang diberikan di sekolah bisa dipraktikkan di dunia industri. Sesuai pembelajaran praktek yang di sekolah, kemudian kita masuk di industri, apakah sesuai praktek-praktek yang diberikan oleh gurunya, kemudian dipraktekkan di industri? Sesuai ya? Sesuai. Selanjutnya Sarro, bagaimana tanggapannya Sarro mengenai pembelajaran atau pemberian materi di sekolah, apakah sesuai dengan materi yang ada dalam industri? Kalau untuk saya sendiri Pak, sebenarnya ini yang bingung Pak, karena kan seharusnya saya masuk di MCR-nya tapi ternyata di sini tidak ada. Jadi kayak bukan mata pelajaran yang aku pelajari Pak. Oh seperti itu. Sarro praktek di mana? Di Net TV Pak. Seharusnya. Iya, perkiranya saya waktu ke sini karena sudah terlalu banyak tertolak Pak. Yang seharusnya di industri seperti Polytron itu karena kebanyakan tertolak, disarankan masuk di sini. Nah, perkiranya itu pikir ada MCR di sini ya. Ternyata pas masuk tidak ada. Kebanyakan seperti multimedia, komunikasi di sini Pak. Tapi Jadi ada tahu pasti apapun programnya sama. Tapi materi yang diberikan di sekolah tidak sesuai dengan selama praktek di industri, ya, karena memang prakteknya kan beda Pak. Beda, tempatnya beda, jadi agak tidak sinkron dengan jurusan di dengan tempat prakteknya. Terus untuk Ananda yang di Yamaha seperti apa? lagi. Apakah materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan di industri? Bisa berikan tanggapannya. Andi Renaldi. Iya Pak. Bagaimana Andi Renaldi? Sesuai Pak, karena apa yang diberikan di sekolah itu juga diterapkan demikian. Misalnya contohnya apa? Yang diberikan di sekolah kemudian diterapkan di industri? Ya, servis ringan. Terus? Yang kayak begitu Pak, yang misalnya servis ringan itu seperti apa? Membuka apa? Contohnya membuka mesin atau apa? Yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah kemudian
pada saat praktek di industri tidak usah lagi belajar, langsung praktekkan karena sudah tahu ilmunya seperti apa. Seperti apa contohnya? Dan contohnya itu Pak, buat petani karbu, Ah, para CCTV, sama ya servis ringan. Kalau servis ada servis ringan. Jadi tidak perlu lagi dituntun sama kepala bengkelnya di sana, langsung masalahnya apa langsung dikerjakan karena materi sudah didapatkan dari sekolah. Seperti itu ya? Ya. Oke. Kemudian selanjutnya bisa diceritakan pengalaman yang berkesan atau mungkin hikmah yang diperoleh setelah menjalani PSG. Misalnya dari beberapa statistik menjadi paham bagaimana susah mencari uang, kemudian bagaimana merasakan dunia kerja kalau Ananda semua. Bisa dipahami? Pengalaman yang berkesan atau hikmah selama proses praktek di industri. Dimulai dari Agil yang pertama. Hikmahnya Pak? Pengalaman yang berkesan atau mungkin hikmah saat Ananda prakering saat ini, pengalamannya seperti apa yang sudah didapatkan selama prakering berlangsung? Baik, kalau pengalamannya itu Pak, mungkin dari ilmu Pak, karena di sini apa yang kita pelajari di sekolah kita bisa laksanakan di pabrik, terus mungkin ilmunya yang dari pembimbing yang jadi pengalaman yang baik untuk saya Pak. Oh, misalnya ilmu seperti apa? Sesuai dengan jurusannya. Misalnya ada yang tidak didapatkan di sekolah, kemudian pada saat di industri Ananda sudah dapatkan ilmu-ilmu yang baru seperti apa? Pak, misalnya kita di sekolah kan cuman tahu tentang misalnya listrik panelnya. Terus kalau di pabrik itu Pak, kita tahu isi-isi panel yang diberikan dari sekolah. Dan sudah tahu isi-isi panelnya. Yang kan di sekolah misalnya gambaran sudah dikasih. Kemudian setelah di industri sudah tahu, oh ternyata panelnya seperti ini. Begitu ya, Gil? Iya, Pak. Iya. Tapi sudah tahu pengoperasiannya. Diajarkan pengoperasiannya. Iya, Pak. Sementara diajar juga ini, Pak. Jadi ilmunya sudah didapatkan di industri yang tadinya cuma gambaran di sekolah, kemudian ketika praktek di industri sudah tahu, oh ternyata seperti ini panelnya, kemudian bagaimana cara kerjanya panel seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Selanjutnya ke siapa? Saro, yang tadinya tidak sinkron dengan jurusan yang ada di sekolah, tapi itu merupakan pengalaman baru untuk Ananda. Bagaimana pengalaman atau hikmah yang didapatkan pada saat proses praktek kerja industri saat ini? Untuk Saro. Untuk pengalaman sendiri Pak, lebih asik sebenarnya di sini. Karena dari ketidaksinkronannya sebenarnya Pak, saya jadi dapat ilmu baru di sini. Ada pengalaman tahu baru bagaimana, ya? Iya Pak, tahu bagaimana cara orang ambil gambar kalau di TV begitu Pak. Jadi hal yang baru. Bisa diberikan contoh pengalaman-pengalaman seperti apa? Apakah mengoperasikan sebuah perangkat atau apa, menyusun sebuah skenario? Untuk pengalaman barunya Pak, dia kan kalau di sekolah kita tidak pernah pegang kamera. Kalau di sini tuh banyak pegang kamera. Bahkan sempat terjun ke lapangan untuk ambil gambar. Jadi sudah tahu bagaimana prosesnya. Ternyata kalau kita melihat TV tidak, oh ternyata begini prosesnya. Tidak langsung Pak. Iya. Kita menonton. Iya. Kemudian selanjutnya, terima kasih Saruya. Selanjutnya ke Ananda yang dia maha praktek, Renaldi dan siapa lagi namanya tadi? Gilbert. Siapa? Gilbert Pak. Nah Gilbert, coba Gilbert kemukakan pengalamannya
yang paling berkesan selama proses prakerja berlangsung? Coba Gilbert apa? Jawab itu. Habis sih Pak. Pengalamannya Gilbert selama proses prakerja di industri atau praktek di Yamaha, apakah ada ilmu yang baru yang didapatkan, yang tadinya cuma seperti yang tadi Agil, dia cuma gambar yang diperlihatkan oleh gurunya, dan selanjutnya di praktek industri sudah tahu, oh seperti ini panelnya, kemudian cara kerjanya seperti apa. Coba Gilbert. Atau bisa dibantu sama Renaldi. Anu Pak, pengetahuan makin bertambah, semacam servis berat. Servis berat itu kayak turun mesin, belah mesin, dan semacam teori di sekolah sekarang dipraktekkan Pak. Oh seperti itu. Terus apa lagi? Kecuali itu? Dirasakan pengalaman kerja kayak target di sini Pak. Halo? Pak. Bisa diulangi Renaldi? Di sini Pak, diajar kerja di kayak ada target di sini harus dikejar. Oh target. Oh, saya boleh tahu target seperti apa? Misalnya apa? Dalam satu hari apa targetnya? Targetnya sini per bulan Pak. Misalnya apa? Target sekitar dan jasa. Target apa? Perpat dan jasa harus dipenuhi dalam 1 bulan. Maksudnya setiap bulan itu atau setiap harinya berapa unit yang bisa masuk dalam untuk servis di bengkel itu, seperti itu ya? Iya. Halo? Ya begitu Pak. Oh, oke. Terakhir, pertanyaan terakhir untuk Ananda sekalian. Sudah bisa melihat bagaimana nantinya ketika Ananda sudah selesai belajar di SMK Kartika dan terjun di industri, sudah tahu bagaimana kerasnya untuk mencari kerja, kemudian untuk setelah itu kita pastinya setelah kerja pasti dapat penghasilan. Nah nantinya pada saat itu ujungnya pasti ke sana. Setelah dari sini mulai kuliah atau apa, atau langsung kerja, tentu pasti ingin yang namanya penghasilan. Oke, mungkin ada pertanyaan atau timbal balik ke pihak PSG, apa-apa yang kurang untuk kedepannya nantinya untuk adiknya. Sebelum kita akhiri pembicaraan atau tatap muka di via online seperti ini. Mungkin satu orang yang bisa mewakili, Sarro. Saya tidak ada di saya Pak, aman. Oh tidak ada. Agil, mungkin ada kekurangan pelayanan tentang pelayanan sebelumnya, pembuatan apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan saran untuk guru-gurunya di sini supaya adik-adiknya nanti lancar pada saat proses praktek di industri. Tidak ada. Oke. Oke, kalau tidak ada saran dari Ananda sekalian, mudah-mudahan Ananda sekalian sehat-sehat terus, tetap menjaga kesehatan. Ketika pada saat praktek tetap menggunakan masker, jaga kondisi badan terus, kemudian jangan lupakan cuci tangan pada saat ketika melakukan aktivitas, jangan lupa tetap pakai masker. Saya akhiri pembicaraan wawancara daring bersama siswa PSG online SMK Kartika. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Sarah di studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Ahmad Yani atas Zoom dengan para peserta PKL offline SMK Kartika 21 Makassar.
Selanjutnya Saranyus akan mengunjungi Wakasek Humas Bapak Dr. Andes Asgar Said MPD. Jangan kemana-mana, tetap di Saranyus. Di samping saya sudah ada Bapak Dr. Andes Asgar Said MPD. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputaran dengan kegiatan daripada Wakasek Humas. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak selaku Wakasek Humas di SMK Kartika 21 Makassar ini kan terkait dengan program PSG yang diadakan oleh sekolah. Ya. Apa relevansi dari kegiatan kurikulum yang ada di sekolah dengan pihak industri, Bapak? Ya. Jadi berbicara dengan relevansi kurikulum dimaknai sebagai the adaptive kurikulum. Jadi diusahakan kurikulum SMK Kartika itu beradaptasi dengan kebutuhan atau apa yang ada di dunia usaha dan industri. Kemudian juga nantinya bagaimana penyesuaian. Jadi fungsi penyesuaian kurikulum itu adalah merupakan bagian daripada sekolah. Jadi sekolah juga harus menyesuaikan kurikulumnya dengan industri. Nah sekarang kita flashback ya ke belakang dengan implementasi yang dilakukan bahwa sekolah selalu mengadakan ya rapat kerja pada setiap tahunnya itu menyusun kurikulum, kemudian programnya. Jadi ada tim pengembang kurikulum yang mengembangkan kurikulum supaya bisa nantinya sesuai ya sinkron dengan industri atau link in match. Kemudian ini Pak, berkaitan dengan jaring kerjasama dengan pihak industri. Jadi apa timbal balik yang diharapkan dari peserta didik ini dengan pihak industri? Iya, tentunya dengan adanya respon yang positif dari dunia usaha industri, karena memang kita harus ada menjual program kita, ya program sekolah di industri supaya bisa meyakinkan. Jadi ada komitmen sekolah bagaimana supaya betul-betul ini kita bisa melahirkan suatu anak didik yang bagus dan bisa juga dia mendatangkan keuntungan bagi industri, sehingga industri mau diajak kerjasama dengan kita. Berarti nanti ada MOU? Ada MOU. Jadi mungkin ada beberapa MOU yang sudah dilakukan sekolah dengan pihak industri, Pak? Iya, jadi sudah alhamdulillah banyak sekali. Tapi diantaranya ada satu yang lebih bagus itu dengan adanya Honda Prospect Motor atau HPM. Iya, jadi kelas Hatik namanya. Alhamdulillah 3 tahun kita kerjasama. Dan bagusnya dengan kerjasama kurikulumnya itu adalah dari HPM. Ya diberikan kepada kita, kemudian instruktur atau gurunya ya di training di Jakarta. Setelah itu nanti dia datang untuk bagaimana supaya mengajarkan anak didik ini dengan program-program yang ada. Tetapi pada dasarnya tidak keluar dengan kurikulum yang sudah kita rancang juga. Iya, saya kira itu ya. Terakhir Bapak ya, sebagai sekolah kejuruan ya, ini kan nanti hasil keluaran outputnya dari sekolah ini terhadap industri bagaimana? Iya. Jadi harapan kita itu untuk alumni kita atau output kita itu adalah bagaimana supaya dengan adanya program secara utuh dari PSG ini, bahwa PSG bukan cuma saja program perkerin saja, bukan cuma magang saja, bukan saja belajar industri, tapi mulai dari penerimaan siswa baru sampai pada proses pendidikan di sekolah, kemudian dilanjutkan penguasaan keahlian di industri, ya baru nanti ada kembali lagi ujian sampai dia tamat. Nah, apa yang diharapkan itu daripada sekolah kita mengeluarkan output yang kompeten. Serapan tenaga kerja, iya, kerja yang memiliki knowledge, ya, kemudian skill dan attitude. Terutama attitude-nya ini betul-betul bagaimana bisa bersaing, ya di era revolusi industri 4.0 ini. Karakter itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Jadi tentunya nanti dengan dinamika industri yang begitu cepat, tapi siswa mampu menyesuaikan dengan kondisi seperti itu karena memang betul-betul memiliki integritas juga, attitude-nya yang bagus, sehingga perubahan apapun yang terjadi di lapangan, ya saya kira siswa kita sudah mampu bersaing. Berarti yang dibangun di sini adalah karakternya yang karakter yang pokok itu yang penting. Nanti kalau misalnya yang hard skill-nya itu bisa didapat dari pengalaman dari sekolah maupun industri. Ya, jadi dua ini jadi satu kesatuan industri untuk mewujudkan PSG yang utuh, sehingga nanti melahirkan suatu keluaran yang betul-betul taman yang profesional. Saya kira itu wujud daripada PSG. Iya, saya kira itu barangkali. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Andes Asgar Said MPD. Ingat Ki, selalu jaga kesehatan, ingat Ki protokol
kesehatan. Ingat pesan Ibu, jaga jarak, gunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Saya Sarah Wulansari, sampai jumpa.